Halo boys, JT di sini dan selamat datang di channel saya. Kita akan lanjutkan sampai selesai dari video part 1 sebelumnya. Dalam video ini kalian akan belajar tentang array, looping yang dibagi menjadi for loop, while loop, dan do while loop, dan fungsi atau yang disebut method. Daripada saya basa-basi lagi, kita langsung menuju tutorialnya. Yang pertama adalah array. Dari video part sebelumnya kita sudah belajar tentang variabel dan tipe data. Nah, andaikan kalian ingin memasukkan nilai yang banyak dan beragam ke dalam satu variabel. Biar tidak boros nama variabelnya, array adalah solusinya. Array digunakan untuk menyimpan kosong atau lebih nilai dalam satu variabel. Semua nilai yang dimasukkan ke dalam array harus disamakan dengan tipe data yang telah dideklarasikan. Cukup gunakan kurung kurawal dan masukkan semua data dipisahkan dengan koma. Nilai dalam array dapat diakses menggunakan penomoran indeks atau bilangan cacah. Selanjutnya adalah looping. Looping intinya prosedur yang diulang-ulang. Berapa kali diulangnya itu tergantung kondisi pengulangannya. Ada 3 jenis looping dalam C#, yaitu for loop, while loop, dan do while loop. Yang pertama adalah for loop. Andaikan kamu tahu kondisi berhentinya, gunakan loopingan ini. Cara menuliskannya sama halnya dengan kondisi. For diikuti dengan kurung untuk diisikan pernyataan dan kurung kurawal untuk diisikan prosedur. Ada 3 pernyataan yang perlu kamu masukkan dipisahkan dengan titik koma. Pernyataan pertama akan dijalankan satu kali. Secara umum, dalam tanda kutip, di sini kamu biasanya deklarasikan variabel lokal khusus hanya di dalam blok prosedur tersebut. Pernyataan kedua diisikan kondisi. Apabila kondisi tersebut masih dinyatakan benar, maka prosedur di dalamnya akan terus dijalankan ulang. Sementara apabila kondisi yang dicek itu salah, maka looping akan diberhentikan. Terakhir, pernyataan ketiga akan dijalankan setelah prosedur terakhir dalam blok loopingan telah dijalankan. Dalam tanda kutip, biasanya secara umum diisi dengan operasi untuk mengubah pernyataan pertama. Yang kedua adalah while loop. Kalau misalkan kamu tidak tahu di mana berhentinya, disitulah kamu gunakan while loop. Untuk menuliskannya sama seperti for loop, tetapi pernyataan yang diperlukan diisi hanya kondisinya saja. Berhati-hati untuk menggunakan loopingan ini karena bisa saja program yang dijalankan akan selamanya berjalan. Jadi prioritaskan untuk gunakan for loop sebelum menggunakan while loop. Dan loopingan terakhir adalah do while loop. Sama seperti while loop, tetapi penulisannya cukup dibalik. Bukan dibalik begini, tapi dibalik begini. Pertama, tuliskan do, lalu masukkan kurung kurawal untuk mengisi prosedur yang akan diulang di dalamnya. Terakhir, tuliskan while dan kondisinya. Yang membedakan while do dengan do while adalah while do akan terlebih dulu mengecek kondisi sebelum menjalankan prosedur. Sementara do while akan menjalankan minimal sekali, lalu mengecek kondisi sebelum diulang kembali. Yang terakhir dalam video ini adalah fungsi atau method. Fungsi adalah blok prosedur yang dapat kamu panggil. Intinya itu, fungsi ini dapat meminta data dan mengembalikan hasil yang telah dijalankan. Basis cara penulisannya secara berurut. Pertama adalah tipe data pengembalian. Ada kasus khusus di mana fungsi yang tidak perlu pengembalian nilai, maka gunakan tipe data void. Selanjutnya, nama fungsi silahkan namakan sesuka kalian sama seperti menuliskan nama variabel. Setelah itu disertai tanda kurung biasa untuk menyimpan variabel parameter yang berguna untuk memasukkan nilai ke dalam fungsi. Ada berbagai cara untuk menuliskan parameter dan fungsi tidak selalu memiliki parameter. Terakhir adalah kurung kurawal beserta prosedurnya di dalamnya. Tambahan, apabila dibutuhkan pengembalian, Anda harus menuliskan return untuk mengakhiri prosedur yang sudah dijalankan di dalamnya. Untuk memanggil fungsi dalam prosedur, cukup tuliskan nama fungsi tersebut dan masukkan nilai ke parameter apabila ada. Sekian dari tutorial ini. Jika Anda suka dengan tutorial ini atau video ini membantu kalian belajar coding, tekan tombol jempol di bawah kanan video ini. Terima kasih, saya JT sign out dulu dan sampai bertemu di lagi di tutorial selanjutnya.